enak badan kalau olahraga tuh dunia lapang, badan enak, siap untuk apa namanya bekerja lagi kan? Iya, Iya, amin. sehat kita insyaallah. Pak Zul, ngomong-ngomong ini kan posisi Kemendak ini kan posisi yang strategis gitu ya Pak ya. Izin ekspor impor, komoditas barang, semua yang ngeluarin Kemendak. Ada yang beranggapan nih Pak Zul, kalau ya semuanya bisa diatur-atur lah antara regulator Ya, nggak sama apa-apa. pengusaha. Kita kerja aja. Ya nanti kan kelihatan hasilnya ya. Saya bilang minyak goreng 14.000 2 minggu, nggak ada yang percaya kan? Itu menterinya ngomong aja di situ kalau dikit-dikit mafia gitu kan. Nah, nanti kita jawab kerja. Nanti 2 minggu lihat, dicek di tempat jualan 14.000 ada nggak gitu. Kalau ada, nah benar berarti kita kerja. Udah di orang Indonesia, orang kita jawab saja dengan bekerja, ya. Bukan dengan kata-kata. I see. Pak, Bapak sempat cerita waktu rapat pertama kali di kantor Kemendak suasananya mencekam ya Pak ya. Emang semengerikan itu Pak? Bukan mengerikan, ini kan banyak yang diperiksa, dirjennya ditangkap ya, banyak yang diperiksa ulah balik, ya namun periksa satpam aja orang takut, apalagi diperiksa jaksa kan? Iya. Iya, jadi ya wajahnya pada suram karena sekali periksa 20 orang, 15 orang gitu, nggak bisa kerja, ya. Maksud saya kalau yang salah ya sudah, salah aja yang proses. Kalau semua dipanggil gimana? Kan kerjanya banyak, katanya 2 minggu 14.000. Kalau semua nggak ada mau kerja gimana? Tangki-tangki untuk ekspor CPO penuh. Kita harus genjot agar dia ekspor kan? Nah, kalau dia nggak ekspor nanti nggak bisa beli, nggak bisa tangki penuh, nggak bisa beli tandan sawit buah segar. Akhirnya harganya murah, petani sengsara kan? Gitu. Jadi semua harus bekerja agar ini berjalan. Dengan berjalan ini maka kenaikan harga itu bisa dinikmati manfaat untuk kita. Masa harga bagus harusnya untung banyak jadi bencana, ya kan? Harga bagus kan harusnya pengusahanya seneng, petaninya seneng, pemerintahnya dibayar pajak seneng, ya kan? Nah, kebutuhan dalam negeri yang dapat jatah itu juga seneng karena lancar barangnya banyak. Ini enggak, malah bencana. Aduh. Pak, kalau misalnya nih ada satu lagi nih Pak, salah satu sih hal yang disoroti KPK juga ini soal surat persetujuan impor. Nah, yang katanya selama ini ya quote unquote diurusnya semrawut gitu Pak. Nah Bapak kira-kira Ya nggak menanggapinya apa-apa, gimana? orang bilang semrawut, buktinya bener kok, harusnya untung banyak, ya kan? Sekarang harga minyak nggak jelas, ekspor susah kan, petani menderita, ya itu semrawut dong namanya. Nah makanya kita jawab kerja aja, nanti sebulan dilihat hasilnya gitu, ya kan? Pokoknya kita lihat aja ya Kalau Pak. bersilat lidah itu kurang pas lah, dan saya nggak pintar silat lidah, nah, jawab kerja aja ya. Jadi udah ada strategi ya Pak ya? Nah, kita kerja nanti, kelihatan nanti hasilnya. Baik, baik. Kalau baik. kerja baik, hasilnya baik. Satu PR lagi nih Pak yang nggak kalah apa ya, penting. Terus nilainya juga besar banget, triliunan. Soal kripto Pak, kan banyak banget nih generasi muda yang berinvestasi di cryptocurrency. Gimana Pak? Iya, itu memang trennya meningkat. Itu kan juga sekarang ini kan ekonomi, digitalisasi ekonomi luar biasa ya. Beda zaman saya dulu ya kan. Nah, zaman saya malah tukar-tukar produk, jualannya tuh pakai distributor, pakai agen, high cost kan, gitu. Sekarang beda, ada teknologi ya. Nah, tentu kita trennya ke sana. Tapi saya akan fokus membenahi regulasinya nih. Regulasi dan keamanannya gitu. Ini lagi kita coba, regulasinya harus kita benahi, tetapi juga aman. Nah, Iya, itu biar dia. nggak kejebak investasi bodong ya Pak Iya, ya. itu dia. Ngerugin masyarakat Sedang soalnya. dibahas ya. Sedang dibahas. Sudah ada misi ke arah sana ya Pak ya. Iya. Baik. Posisinya juga masih PLT nih Pak di Bapepti untuk kepala Bapepti. Iya tuh PLT semua. Makanya kita Banyak lagi, yang kosong ya Pak. iya, makanya kita akan bikin pansel namanya. Kan kalau
Eselon 1 itu sudah ada aturannya di kementerian tuh. Saya nggak ikut lah. Ada aturannya kayak orang mau jadi jenderal, kalau di tentara polisi kan ada Udah ada HR-nya. Iya, ada dewan kepangkatan gitu ya, kenaikan pangkat, apa namanya itu. Di kementerian juga ada itu. I see. Iya. Iya. Kalau Pak Jokowi kan waktu dulu pernah bilang pengennya yang muda, kalau yang ngurus Bapepti gitu Pak. Soalnya yang apa namanya berurusan dengan teknologi, yang ngerti Iya. teknologi. Nah emang kalau yang tua kan kayak saya susah. Yang muda lah, ini kan ilmu baru ya kan. Masa cari yang tua kita susah nanti. Nggak nyambung kan kayak saya. Cari yang muda, yang memang ngerti bidang ini, gitu. Wawasannya luas kan gitu. Kalau udah umur senior ya nggak nyambung kan. Terus Pak, kalau yang soal ini WTO kan Indonesia terkait perencanaan perdagangan luar negeri, Indonesia kan terkenal sebagai anggota WTO yang sopan, tidak banyak nuntut-nuntut. Tapi kalau di era perdagangan bebas seperti ini, apa kita terima-terima Yang penting aja, sekarang bagaimana? enggak kepentingan nasional. Udah saya pesan. Teman-teman perdagangan luar negeri harus kepentingan nasional, kepentingan merah putih. Itu. Bela itu kepentingan merah putih. Jangan iya aja. Emang apa kita supermarket emang bukan dong. Lindungi kepentingan petani, kepentingan usaha kecil menengah. Pendek kata bela merah putih. Terkait datanya Bapak yakin dengan datanya di Kementan? Data boleh benar, kalau tidak nggak benar kan percuma juga, ya kan? Nah, yang penting itu kan kita punya prioritas. Misalnya, bawang merah langka, terus impor, Menteri Pertanian nggak mau. Nah, saya juga nggak mau. Karena akan merugikan petani bawang merah kan. Bawang merah bisa ditanam gitu. Ya, sekali-sekali mahal kan nggak apa-apa. Ya wajar dong petani sekali-sekali untung masa dimarahi. Itu loh. Nah, tapi kalau semangat nggak sama, ya ini kan langka impor, mati tuh. Nah, saya nggak. Walaupun mahal bawang merah, kita bisa nanam, impor enggak gitu. Cabai mahal mesti impor, enggak, orang bisa nanam kok. Tapi kalau bawang putih nggak hidup, gimana? Ya nggak apa-apa beli kan. Terigu gimana nggak numbuh kan? Iya. Ya pasti Harus impor impor. lah. Nah itu loh. Tapi yang kita bisa ya jangan dong. Iya. Tapi masyarakat pengennya mungkin transparan kali Pak Zul. Jadi misalnya kenapa kita mesti impor beras sekian ton? Karena produksi kita sekian, Nggak ada lagi beras konsumsi impor. kita sekian. Nggak misalnya. Enggak, beras gitu. udah nggak impor. Misalnya. Kenapa beras nggak impor? Udah banyak orang makan roti. Iya Kayak kan? Bapak doyan mie apa ya? Hah? Bapak doyan mie Saya kan? juga nggak makan nasi, cuma lontong iya. Iya. Kita udah mau sampai ya Pak ya? Iya. Oke deh. Pak, Ya. banyak juga ya sehari rapatnya bisa berapa? Iya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Hari-hari ya kan. Ya kerja lah, makanya harus kerja kan. Kalau kerja kan ada hasilnya. Nah, ini berarti kan tadi dibahas juga soal bursa aset kripto. Seberapa urgensi Pak? Nah, ini kira-kira kapan gitu? Ya ini kan trennya sekarang memang digitalisasi ya, dan trennya internasional itu memang zaman saya beda ya. Zaman saya dulu kan pakai grosir gitu, pakai toko-toko ya. Ini sekarang zamannya beda. Itu tuh trennya ke sana ya. Tapi bagi kita kan kita siapin dulu regulasinya, kemudian pengamanannya safe. Orang itu bisnis di bidang itu aman. Bahwa ada rugi, ada untung itu kan biasa, tapi bukan penipuan gitu ya. Sekarang ini kan ada yang nggak resmi itu seperti banyak korbannya robot trading ini kan banyak ya kan. Jadi regulasinya sama keamanannya kita pastikan dulu ya. Jadi regulasinya dulu sekarang sudah mulai sih. Trennya naik tadi kan kelihatan tuh dari 200 triliun 2021 sudah hampir 900 triliun. Iya, memang. Bayangin tuh besarnya. Iya. Nah kalau nggak diatur ya kan nanti kita transaksinya sama internasional semua gitu. Nah ini harus kita atur ya.
Dan itu juga berarti kan tadi Bapak juga bilang ya Pak, kalau udah jelas ya Pak, berarti kan kalau kripto itu bukan currency, bukan alat tukar. Bukan, nggak bisa bayar Ya, beli mobil, beli rumah ya nggak bisa. Dia aset saja. Tapi asetnya turun naiknya cepat. Gitu. Jadi agar anulah paham kan yang main di situ gitu. Nah ini kan Bapak kan orang kedua nih yang ngomong kalau nggak ada deh mafia-mafiaan gitu kan soal migor gitu kan. Nah, tapi kan Pak di Kejagung ada 5 tersangka. Nah ini gimana nih? Ya yang maling tuh ada aja ya, pengusaha maling ada, birokrat maling ada, aparat maling ada, tapi bukan mafia. Masa mafia? Mafia itu kayak Godfather gitu loh, ya kan? Itu jangan suka merendah negerinya sendiri ya. Yang maling ada, yang maling taat ya, namanya dia salah kan? Gitu. Yang nakal ya di penaltis kan gitu. Tapi apa ada mafia? Masa lihat aja sini mana mafia juga. Ya, Bapak kan juga serem pernah jadi- gitu loh. iya, pernah Ada jadi tembak-tembakan, ada gangsternya, enggak lah ya. Kebayangannya kayak gitu kalau mafia ya Pak. Iya, iya kan? Kolombia mafia narkoba, enggak lah, enggak ada. Menurut Bapak, segelap apa dunia permigoran ini Pak? Enggak Kalau gelap, soal terang. ini. Enggak terang. Masa gitu Pak? Iya, bisa dimasak, bisa digoreng. Jelas kan, gampang sekali terang benderang. Asal bener ngelolanya lancar. Sampai Pak nggak Jokowi bener, itu nunjuk Bapak untuk ngurusin ini gitu loh Pak. Berarti kan ada masalah gitu Pak. Masalahnya ya nunjuk saya lihat backgroundnya kan. Nah itu kan mantan umur 20 tahun saya sudah bergerak di retail. Hampir separuh kabupaten kota saya punya perwakilan dulu ya. Usia 20 tahun tuh. Jadi pernah juga di situ. Pernah menteri, pernah ketua MPR. Ngurus macam-macam. Mungkin background itu, dengan background itu Pak Jokowi percaya. Dan saya yakin 2 minggu 14.000 minyak di mana-mana ada. turun ya Pak Di harganya? 15.000, hampir 15.000 tempat seperti apa distribusi yang kita sediakan itu sudah saya yakini, saya garansi 2 minggu bisa. Harganya juga turun ya Pak? 14.000 bukan turun, 14.000. Bisa-bisa di bawah 14.000. Amin. 14.000 dulu deh ngomongnya 14.000. Semoga lancar ya Pak, semua Oke, ya. PR-nya terselesaikan dengan baik, sehat terus. Ya, Terima ya. kasih sudah bergabung di CNBC Indonesia. Ya, Terima oke. kasih banyak Pak. Sehat selalu ya Pak CNBC ya. keren. Terima kasih Pak Zulhas. Ya, ya. Dan demikianlah A Day with Zulkifli Hasan. Saksikan episode selanjutnya tentunya dengan tokoh-tokoh yang tak kalah hebat lainnya. Saya Dian Mirza, CNBC Indonesia, Beyond Business.